Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa para direksi dan manajemen Alia Group, jamaah calon haji 2020 Alia Group, dan sahabat Alia Channel dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah manasik haji yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan manasik haji kita. Tentu tidak cukup waktu dan ruang untuk menjelaskan segala sesuatunya tentang haji ini. Karenanya saya akan menjelaskan saja beberapa poin penting yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan ibadah haji kita, sehingga kita betul-betul melaksanakan ibadah haji itu dengan sebaik-baiknya, dan yang lebih penting mencapai gelar haji yang mabrur insya Allah. Sidang jamaah manasik yang saya hormati, yang pertama, untuk haji ini luruskan niat. Jangan sampai Anda menunaikan ibadah haji dengan niat yang keliru. Sekian banyak orang menunaikan ibadah haji dengan niat yang keliru. Ada yang niatnya status sosial. Apalagi yang haji plus. Ini godaan setannya kencang. Haji plus ini kan golongan orang-orang kaya. Maka kadangkala dari golongan kaya inilah pintu setan masuk. Kita merasa lebih hebat. Kita merasa lebih terhormat dari haji yang biasa. Dan ciri-cirinya, mereka yang menunaikan ibadah haji dengan kesombongan ini menganggap remeh orang lain. Di antaranya adalah ketika sampai di tanah suci, mereka kadangkala kasar ngomong, menganggap remeh mutawib, menganggap remeh petugas-petugas karena merasa sudah membayar dengan plus, karena membayar dengan uang mahal, sampai pembimbing dan petugas hajinya pun biar perasaannya mau dibayar. Nah, ini orang-orang yang niat hajinya sudah melenceng. Ya, luruskan niat. Kalau niat Anda hanya status sosial, hanya itu yang Bapak Ibu dapat di akhirat kelak. Ketika Bapak Ibu menghadap kepada Allah, ya Allah, mana pahala hajiku? Allah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalian haji dulu kan hanya mau dipanggil Pak Haji. Tidak ada pahala yang kau dapat di akhirat ini. Maka saudara-saudara para calon jamaah haji, luruskan niat. Kalau selama ini, beberapa tahun ini kita nabung, niat kita bukan karena Allah semata, karena kita hanya mau dikata status sosial, maka sebelum menunaikan ibadah haji, sebelum berangkat ke tanah suci, banyaklah istighfar, memohon ampunan kepada Allah, lalu mintalah dalam doa, ya Allah, luruskan niat hamba, ampuni diri hamba, ampuni kesalahan hamba dalam selama ini, lalu bimbing dan tuntun niat hamba, perbaiki niat hamba. Tuntunlah ya Allah, saya ingin menunaikan ibadah haji semata-mata karenamu dan menyempurnakan agama saya. Ini yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, ibadah haji ini ibadah fisik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu cemas soal doa-doanya. Tidak perlu cemas soal bacaan-bacaannya. Karena tanpa bacaan pun, tanpa doa-doa yang kita hafal di buku manasik itu pun, kita tetap sah hajinya. Tawaf tanpa bacaan sah. Sa'i tanpa bacaan sah. Wukuf di Arafah diam saja sah.
Cuma tentu beda nilainya ketika Bapak tawaf, sa'i, wukuf dan lain sebagainya. Diiringi dengan doa-doa dan bacaan-bacaan yang seperti diajarkan oleh ulama kita. Tapi tidak usah cemas. Ada pernah saya tanya orang kaya, Bapak sudah kaya, kok belum pergi menunaikan ibadah haji? Apa dia bilang? Saya belum hafal buku manasik Ustadz. Saya bilang biar Bapak sampai tua tidak bakal itu hafal itu buku manasik. Maka tidak perlu cemas soal bacaan, apalagi selama di sana ada pembimbing kita, ada mutawif kita yang akan mengarahkan dan membimbing dalam ritual pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga, saya diberikan amanah untuk mengurai sedikit tentang haji yang mabrur. Apa sih haji mabrur itu? Apakah haji mabrur itu ketika dia di tanah suci, sholat 5 waktunya di masjid terus, kemudian tiap malam dia tahajud, kemudian selama di sana dia memperbaiki akhlaknya, apa sekedar itu haji mabrur? Bukan sekedar itu. Haji mabrur itu ukurannya bukan ketika di tanah suci. Ada orang di tanah suci rajin salat jamaah. Ya memang sepantasnya, keterlaluan kalau sudah di tanah suci masih malas sholat. Lalu haji yang mabrur itu adalah mereka yang setelah haji melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidupnya. Haji mabrur itu setelah pulang dari tanah suci, itu bisa dilihat kelakuannya, tabiatnya menjadi lebih baik. Sebelum haji malas bersedekah. Pulang dari tanah suci, alhamdulillah sedekahnya lancar. Sebelum haji kalau dia seorang wanita belum menutup aurat. Pulang dari tanah suci dia tutup auratnya. Itulah haji yang mabrur. Ada perubahan setelah pulang. Sidang jamaah calon haji yang saya hormati. Haji mabrur itu bisa kita melihatnya dalam amalan-amalan sehari-harinya. Pulang dari tanah suci, lalu amalan-amalan tanah suci dia tetap pelihara setelah di tanah air. Itu yang haji mabrur. Apa amalan-amalan yang rutin kita lakukan selama kita di tanah suci? Ini yang paling rutin kita lakukan. Apa? Sholat berjamaah. Bahkan kalau haji pemerintah, haji reguler itu ada disebut sholat arba'in. Yaitu sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 kali. Artinya haji yang mabrur ini setelah pulang dari tanah suci, dia pelihara ini sholat jamaahnya. Ya, sebelum dia pergi tanah suci, sholat jamaahnya hanya hari Jumat. Tapi setelah pulang dari tanah suci, arba'innya tetap dia pelihara di tanah air, yaitu memelihara sholat jamaahnya di masjidnya. Maka orang yang mabrur hajinya pulang tanah suci tetap memelihara sholat berjamaah. Amalan kedua yang selalu kita lakukan selama di bulan suci Ramadan adalah berdoa. Maka haji mabrur itu pulang dari tanah suci, kebiasaan berdoanya dia tetap pelihara. Maka orang-orang yang mau masuk kategori mabrur selama di tanah air nanti dia selalu berdoa. Alhamdulillah kita semua rajin berdoa. Tapi sayang berdoanya di medsos, berdoanya di status sosial. Jangan berdoa di status sosial. Terlalu sibuk Tuhan mau baca itu status sosialnya. Tapi di mana kita berdoa? Dalam sholat kita, ya. Kemudian ketika waktu-waktu kita pilih waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ini yang kedua. Maka selama pulang dari tanah suci, jangan pernah abaikan kekuatan doa. Karena Allah telah menjanji kepada kita, mengajak kepada kita, ud'uni astajib lakum. Minta aku kepadaku, pasti saya kabulkan. Jadi jamaah haji, ada masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, mintalah kepada Allah. Karena Allah telah menjanjikan, minta aku kepadaku, pasti saya kabulkan. Sidang jamaah manasik yang saya muliakan. Yang ketiga, yang selalu kita lakukan dan identik dengan amal kita selama di tanah suci adalah pakaian ihram. Tidak mungkin kita bisa haji tanpa berpakaian ihram selama di sana. Ya, apa hikmah kehidupan dan apa kaitannya dengan haji mabrur? Pakaian ihram ini menghilangkan status-status sosial. Coba lihat kalau Bapak ihram di Arafah, wukuf di Arafah dengan pakaian ihram. Kita tidak bisa bedakan mana jenderal, mana security. Kita tidak bisa bedakan mana kaya, mana miskin. Kita tidak bisa bedakan mana yang artis, mana rakyat biasa. Kenapa? Pakaian kita sama. Oleh karena itu, kalau haji mabrur itu dia tidak memiliki sifat sombong. Jabatan tidak membuatnya sombong. Kekayaan tidak membuatnya lupa diri. Pangkat dan prestasi tidak membuatnya dia takabur. Maka orang-orang yang hajinya mabrur hilang kesombongannya. Kalau Bapak pulang haji tetap petantang petenteng, meremehkan orang miskin,
menghina orang-orang miskin, maka sesungguhnya Bapak belumlah menjadi haji yang mabrur, dan tentu rugi kita membayar puluhan sampai ratusan juta kalau tidak mampu memperbaiki hidup dan kehidupan akhlak kita. Apalagi yang selalu kita lakukan selama di tanah suci Mekah. Nah, ini yang kaitannya dengan haji. Pasti kita tidak haji apabila tidak melakukan ini. Apa itu? Wukuf di Arafah. Lalu apa kaitannya? Wukuf di Arafah itu adalah momentum, peringatan buat kita akan adanya namanya padang mahsyar. Wukuf di Arafah mulai daripada yang paling kaya sampai orang miskin yang dihajikan kumpul di satu tempat. Dan itulah kira-kira ilustrasi sederhana tentang padang mahsyar ini. Di padang mahsyar seluruh umat manusia dari Adam sampai kiamat kita dikumpul. Dan pada saat itu tidak bisa lagi menolong pangkat jabatan harta kekayaan kita. Yang bisa menolong kita pada saat itu adalah amal-amal kebaikan. Maka haji yang mabrur itu setelah dia pulang dari tanah suci, dia akan memperbanyak amal-amal kebaikannya karena selalu mengikat, selalu membayangkan bagaimana beratnya kehidupan padang mahsyar kelak. Sidang manasik haji yang saya muliakan. Yang berikutnya lagi, pada saat kita menunaikan ibadah haji, apa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan adalah bersiarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW ketika kita ada di Madinah. Hampir baru datang, kita datang siarah ke makam Rasulullah. Bahkan mau pulang pun, meninggalkan Madinah, mau kembali ke tanah air, atau baru memulai dari Madinah masuk ke Mekah, kita biasanya siarah ke makam Rasulullah SAW. Artinya apa? Haji yang mabrur ini, dia akan mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Apakah kita bersiarah? Tentu susah kita bersiarah ke makam Rasulullah kalau kita sudah ada di tanah air. Maka mencintai Rasulullah itu dengan cara apa? Satu, banyak-banyak menyebut namanya. Ya Nabi salam, alaika ya Rasul salam, salam alaika ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jadi haji yang mabrur setelah tiba di tanah air tetap mengingat Nabi dengan cara apa? Banyak-banyak bersalawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita ulang-ulang. Maka haji yang mabrur tidak pernah melupakan salawat. Ya, ada masalah, bayangkan ada Nabi di depan kita. Beliau mengangkat tangannya, kita raih tangan Rasulullah, seolah-olah kita berjabat tangan dengan Rasulullah, lalu kita bersalawat kepada Rasulullah. Ini cara mencintai Rasulullah setelah kita pulang dari tanah suci, memperbanyak salawat. Yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Tidak usah yang berat-berat dulu. Sunnah apa saja? Oke, mari kita biasakan selama pulang dari tanah suci. Sejak kita pulang dari tanah suci, sunnah yang kita amalkan tiada hari tanpa wudhu. Kemana saja selalu ada wudhunya. Ya, mau pergi kantor wudhu dulu. Mau pergi jemput istri wudhu dulu. Mau pergi pasar wudhu dulu. Apa keutamaan orang yang selalu ada wudhunya? Allah jelaskan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang terbiasa dalam keadaan suci. Nah, ini maka kalau mau dicintai Allah, biasakan selalu ada wudhu. Sunnah yang selalu kita amalkan, selalu ada wudhu. Selain itu apa lagi? Ayo kita amalkan sholat duha. Kita kerja, mengejar dunia. Kita berdagang, ngejar dunia. Tapi ketahuilah, pintu masuknya, kunci masuknya ke dalam urusan dunia, Allah berikan rahasianya. Allah sampaikan rahasianya. Apa rahasia itu adalah sholat duha. Maka selama pulang dari tanah suci, tiada hari tanpa sholat duha. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6. Ibu-ibu mau bantu suami cari nafkah? Tidak usah keluyuran, nanti difitnah pergi cari laki-laki. Tapi gimana caranya? Suami pergi dagang, suami pergi kerja, suami pergi cari nafkah. Maka istri yang baik, dia tinggal di rumahnya sholat duha. Selesai sholat duha, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah,
zat yang menentukan rezeki suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit turunkan. Jika masih dalam tanah munculkan. Jika masih jauh dekatkan. Jika masih kurang cukupkan. Dan yang lebih penting dari itu Allah berkahkan. Nah, sudah sholat duha, sudah berdoa, WhatsApp-lah suami kita. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan engkau dalam sholat duhaku. Murah rezekimu. Dan ingat, istri di rumah selalu mendoakanmu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pasti senang suami. Dan suami kalau dapat WhatsApp seperti ini, dia perlihatkan semua temannya di warung kopi. Kau lihat istri saya. Nah, istri yang soleha pulang tanah suci, membiasakan dirinya sholat duha, lalu mendoakan suaminya agar dimurahkan rezekinya. Apalagi cara mencintai Rasulullah setelah pulang dari tanah suci adalah memelihara warisannya. Apa warisan Nabi? Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Berarti haji yang mabrur, dia mencintai ulama. Haji yang mabrur, ada masalahnya, dia tidak pernah lalai untuk konsultasi kepada guru atau ahli-ahli agama. Sidang jamaah manasik haji yang saya muliakan. Apalagi? Nah, kalau kita pulang dari tanah suci, ini biasanya yang selalu juga kita amalkan adalah tawaf. Apa makna ritual ini? Tawaf ini makna ritualnya adalah taat terhadap agama Allah. Fokus terhadap upaya. Kan tawaf itu ikhtiar. Berarti Bapak kalau mau kaya tidak cukup hanya doa. Harus tawaf. Tawaf ini konsentrasi menyatukan segala fokus kita bekerja dengan apa saja kerjaan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ada satu ritual yang sangat penting kita amalkan setelah kita pulang dari tanah suci ini. Selalu kita ingat lempar 3 jumroh. Ya, melempar 3 jumroh. Setan kecil, setan tengah, setan besar. Ya, itu kan kita melempar 3 hari berturut-turut, 1 lemparan 7 batu. Kenapa sih tidak 1 hari saja melempar, dok, langsung selesaikan. Berapa itu? 1 kali lemparan 7. 3, berarti 21. Kali 3, 63. Nah, kenapa tidak langsung 63 kali kita melempar pada saat itu? Kenapa mesti 3 hari? Allah ingin berikan pelajaran buat kita bahwa melawan setan itu perlu napas panjang. Ketika Anda di tanah suci, setan menggoda. Tapi setelah pulang dari tanah suci, setan makin intensif, makin kencang godaannya. Itulah kita melempar 3 jumrah. Simbol permusuhan abadi antara iblis dengan manusia. Itu melempar 3 jumrah. Cuma ada orang katanya melempar 3 jumrah dari Indonesia, diambil batu. Dia begitu dia lihat ini tempat-tempat pelontaran, dia bilang ini yang menggoda saya, inilah iblis yang menyesatkan saya selama ini. Dia ambil batu, dia lempar, Bismillah, Allahu Akbar, dia lempar. Begitu dia lempar, melenting kembali itu batu, hampir kena kepalanya, dia tangkap. Begitu dia buka, ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Sidang manasik yang saya hormati, banyak hal yang ingin disampaikan tapi waktu yang sangat terbatas. Pada intinya, haji mabrur itu bukan ketika dia tanah suci, bukan ketika dia di tanah suci dia soleh dan amal-amalnya banyak. Tapi haji yang mabrur itu adalah ketika dia pulang dari tanah suci, dia melakukan perbaikan. Sebelum haji, malas sholat jamaah di masjid. Pulang dari tanah suci, sholat jamaahnya 5 waktu di masjid. Sebelum pulang tanah suci, dia masih mempertontonkan auratnya kalau dia perempuan. Tapi setelah pulang dari tanah suci, alhamdulillah dia tutup rapat auratnya dan berpakaian syar'i. Sebelum pulang dari tanah suci, dia malas berdoa. Tapi setelah pulang dari tanah suci, dia rajin berdoa dan rajin bersedekah. Orang-orang yang menemukan kebaikan-kebaikan setelah pulang dari tanah suci, melakukan perubahan yang menjadi lebih baik, itulah haji yang mabrur. Dan haji mabrur itu kata Nabi tidak ada balasannya kecuali sorga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan impian kita untuk menunaikan ibadah haji. Dan yang lebih penting kita pulang dari tanah suci menjadi haji yang mabrur. Semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.